Halo Sobat Gitaris, kita ketemu lagi di pelajaran belajar gitar elektrik dari nol bagian yang kedua. Oke, mari kita belajar. Oke, setelah sekian lama saya tidak membuat video lanjutan dari belajar gitar elektrik dari nol, ya akhirnya saya bisa buat juga pada hari ini. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah sabar menunggu. Ya, tapi sebelumnya saya minta maaf kalau lama saya tidak membuat video karena kesibukan dalam mengajar ya. Oke, kita akan lanjutkan yang step pertama dari bagian kedua ini, yaitu kita akan belajar namanya artikulasi. Apa itu artikulasi? Ya, artikulasi adalah membunyikan nada tidak dipetik tapi menggunakan teknik dasar gitar. Ya. Untuk hari ini saya akan mengajarkan 3 saja teknik dasar gitar untuk artikulasi ini. Yang pertama adalah slide, kedua hammer on, lalu ketiga adalah pull off. Ya, saya akan bahas satu persatu. Ya, apa itu slide? Slide adalah membunyikan nada kedua, ketiga, keempat atau selanjutnya. Sekali lagi ya, membunyikan nada kedua, ketiga atau selanjutnya dengan cara digeser. Jadi teman-teman petik dulu senarnya, lalu digeser ke not yang akan kita tuju. Misalkan saya akan menuju not ini. Ya, saya akan menggesernya dari sini ke sini. Ya, itu namanya slide. Ya, atau nada turun. Saya dari sini, saya ingin bunyikan not ini. Jadi saya geser. Yo, itu slide ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan skala yang sudah kita pelajari di bagian pertama. Dalam video yang pertama kita sudah belajar mother scale ya, yang seperti ini ya, dan nada turunnya. Semoga teman-teman sudah mempelajarinya dan membuat ini jadi mudah ya mempelajarinya. Oke. Nah, kita akan menggunakan mother scale yang tadi. Caranya adalah teman-teman petik dulu mulai dari sini ya. Lalu geser, kan kalau yang di senar 6 seperti ini. Ya, jadi kita geser dulu ke not keduanya. Not ketiganya kita petik. Oke, ulangi ya. Kalau dalam satu senarnya ada 3 not, berarti kita petik dulu, ya. Kita geser, lalu kita petik. Oke. Lalu di senar 5 kan seperti ini ya teman-teman. Oke, kita geser dulu sama seperti senar 6, lalu kita petik. Nah, kebetulan di senar 4 itu hanya 2 nada, yaitu ini dan ini ya. Jadi kita geser saja langsung. Ya, lalu berikutnya ke senar berikutnya kita geser, petik ya, lalu lagi sama, kita geser, kita petik, geser, kita petik ya. Menggunakan jari apa tidak masalah ya, saya menggunakan jari 1 dan 2 saja, atau mungkin menggunakan 3, gimana kondisi. Untuk yang slide ini bebas, teman-teman boleh menggunakan jari apa saja ya. Tapi untuk ini saya menggunakan jari 1 untuk nada naiknya. Nah, sekarang kita nada turun ya. Nah, turunnya seperti ini. Kalau kita petik tangan nadanya seperti ini ya, kita mulai dari sini ya. Saya menggunakan jari 2 saja ya. Kita geser dulu, petik ya, lalu geser lagi ya, geser lagi ya, geser lagi. Nah, untuk senar 4 ini juga sama, tidak ada not ketiganya, jadi cuma geser. Lalu lanjut ke senar ke-5 ya, lalu lagi. Oke, jadinya seperti ini. Geser, geser, geser ya, pindah ke sini, geser, geser
Lalu oke. Nah, untuk mempermudah teman-teman belajar, saya sudah menyiapkan backing track di akhir dari video ini, ya sekitar durasinya 6 menit, biar teman-teman bisa puas berlatih ya menggunakan backing track. Dan saya akan memberi contoh juga bagaimana melatih slide ini menggunakan backing track. Ya, sekali lagi backing tracknya ada di ujung dari video ini. Teman-teman latihan saja dulu. Nah, seperti ini contohnya menggunakan backing track. Oke, yang berikutnya tadi sudah kita belajar slide, sekarang belajar hammer on. Sesuai namanya hammer, kita harus memukul senar untuk membunyikan nada yang kita tuju. Ya, seperti tadi, nada awal saya di sini, lalu saya ingin membunyikan not yang ini dengan cara dipukul. Oke. Untuk nada ketiga, saya juga menggunakan hammer, jadi seperti ini. Oke ya, jadi pukul, pukul, pukul. Cukup satu petik aja, saya ulangi, saya petik senar 6. Pukul, pukul. Ya, oke ya. Nah, latihannya sama seperti yang slide tadi, kita menggunakan mother scale yang sudah kita pelajari di video yang pertama. Ya, seperti ini skalanya. Kalau ya, dan selanjutnya kalau tidak dipetik ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan hammer on untuk membunyikan skala ini. Untuk nada naik kita menggunakan hammer on. Oke ya. Pukul, pukul. Ulangi, saya ulang. Bunyikan dulu. Oke, lalu pukul. Lalu pukul kembali menggunakan kelingking. Ya, mungkin teman-teman yang pertama kali belajar sama sekali belum pernah mempelajari hammer on ini pasti sulit ya, pasti bunyinya sulit. Tapi santai aja ya, semua perlu proses ya, dan proses itu yang harus dibutuhkan kesabaran teman-teman ya. Jadi saya menerangkan cepat agar cepat videonya, tapi dalam prakteknya teman-teman mungkin lambat. Nikmati saja prosesnya, dan nanti suatu saat juga pasti teman-teman akan terbiasa ya. Oke, saya ulang. Petik senar 6, ya, lalu not keduanya di hammer, not keempatnya di hammer menggunakan kelingking. Ya, ini baik juga untuk fingering. Ya, jadi anggap saja ini adalah fingering plus kita belajar skala ya, atau scaling. Oke ya, saya ulangi ya. Petik, pukul, pukul. Oke, petik senar 5, pukul, pukul. Nah, di senar 3 seperti slide tadi cuma ada 2 nada, cuma pukul sekali aja. Oke, senar 4, bunyikan, pukul, pukul, ya. Oke, kalau saya ulangi, seperti ini, ya, pukul, ya. Ya, semoga tidak terganggu cahaya dari lampu di kamar saya ini ya. Oke. Nah, jadi hammer on itu untuk nada naik, kita pukul. Nah, untuk nada turun, kita menggunakan pull off. Apa itu pull off? Yaitu teknik dengan cara mencongkel ya, atau menarik. Kalau menarik, lebih tepat mencongkel ya, karena kita harus perlu congkelan yang dalam. Ya. Nah, seperti ini.
Ya misalkan saya nada awal ini dan akhirnya ini saya congkel. Nah itu pull off namanya. Ya. Nah jadi kalau pull off dan hammer digabung ya seperti itu. Ya oke, tapi itu tidak perlu dipelajari dulu. Yang kita pelajari adalah membunyikan nada-nada yang turun ya seperti ini. Ini notnya, kita akan petik dulu yang pertama, petik. Ya, petik ya. Terus congkel. Oke, sekali lagi ya. Lihat. Congkel. Oh ya, tangan kita harus ada di posisi masing-masing dulu ya. Jadi jangan satu-satu karena tidak akan bisa. Simpan saja dulu 3 di sini. Simpan ya. Jadi not-not yang akan kita tuju itu disimpan dulu. Sekali lagi ya, not yang akan kita tuju itu disimpan dulu. Kan ada yang akan kita tuju adalah ini dan ini. Mulainya dari sini. Sekali ya. Mulai dari sini, not yang ditujunya ini dan ini. Berarti kita simpan dulu, kita taruh di sini, kita petik not yang awalnya buka atau tarik atau congkel. Nah, menghasilkan nada seperti itu. Ya, cukup sekali petik. Oke. Berikut juga senar berikutnya. Oke, sama disimpannya. Oke, lat berikutnya. 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 Oke, saya ulang dari bawah ke atas ya. Ya. Saya sengaja pakai jempolnya biar teman-teman tahu sih, cuma sekali petik aja. Oke. Sorry. Ya. Saya akan gabung yang nada naiknya menggunakan hammer, lalu nada turunnya menggunakan pull off. Ya, seperti ini. Ya, pukul. Sorry. Ya. Lalu tarik. Ya, langsung sini. Oke. Semoga paham. Ya, kalau belum paham bisa dimunturkan lagi videonya. Nah, kalau sudah paham, teman-teman bisa latihan menggunakan backing track. Dan saya akan beri contoh latihannya seperti ini. Oke, setelah kita menguasai hammer on, slide, dan pull off, saya ulangi ya susunannya, slide, hammer on, dan pull off, kita sudah bisa mulai menggabungkan semua teknik tadi, ya artikulasi tadi. Sebenarnya banyak teman-teman, bukan ini saja, ada namanya bending, ya dan lain sebagainya. Sekali lagi ya. Slide, hammer on, dan pull off kita gabung, itu akan menjadikan artikulasi yang menarik. Misalkan gini, kalau saya punya nada seperti ini, oke, lebih enak kalau kita menggunakan artikulasi ya, lebih lembut. Oke, tambah slide. Oke. Nah jadi itu penggabungan yang cukup baik. Jadi kalau kita main improving, pull off. Jadi nggak selalu dipetik semua, ya itu kalau kita belajar terus mempelajari hammer or pull off ini, terus kita belajar maksudnya tangan kita tuh akan kuat ya.
dan cenderung keras ini. Ya, mungkin akan kapalan buat teman-teman, mungkin ada yang berkeluar air tangannya, nggak apa-apa, it's okay ya. Kita nyoba belajar, jadi kita coba gabung-gabungkan ya. Ada hammer, ada slide, pull out, ya. Oke, jadi lembut dan nadanya enak. Oke. Nah, setelah kita punya modal slide, hammer on dan pull off tadi, kita sudah bisa mengimprovisasi. Ya, kita sudah bisa belajar improv. Nah, apa tuh arti improv? Improv itu adalah memainkan nada-nada secara free ya, secara bebas, tapi menggunakan teknik yang benar tentunya. Dengan skill yang benar, tangan nada yang benar, dengan teknik yang benar, dan kita bebas memainkan seperti apa kalimat nadanya, itu namanya improv. Nah, buat teman-teman yang belum pernah belajar improv sama sekali, jangan khawatir. Selama kita menggunakan tangan nada yang benar ini, kita tidak akan fales dan tidak akan keliru. Ya, tentunya jangan meleset saja waktu slide. Tentunya jangan kepelitek atau tersandung saat ke pull off dan hammer, itu aman ya. Lalu improv itu lebih cenderung untuk teman-teman yang baru belajar, itu namanya random. Random aja, acak, dan tidak akan fales kalau selama titiknya benar ya. Misalkan kita acak, ya itu bisa saja, hammernya bisa di mana aja. Oke, nah jadi teman-teman bisa coba misalkan oke. Asik, enak ya. Oke, menarik tentunya, dan coba teman-teman mainkan dan menggunakan backing track yang saya sudah buat, dan saya akan beri contohnya seperti ini. Nah, untuk belajar gitar dari nol part yang kedua ini, memang tidak banyak yang saya beri hari ini, tapi itu membutuhkan waktu cukup lama ya untuk membiasakan diri latihan. Membiasakan diri main slide, hammer, pull off, itu terus dilatih terus dan terus dilatih. Ya, yang saya tekankan di sini teman-teman, untuk yang baru belajar dan masuk ke pelajaran yang kedua ini, belajar improv ya. Selama 6 menit, kalau itu
terus main sampai teman-teman dapat apa ya, vibe-nya atau dapat suasananya, dapat apa selahnya dalam bahasa Indonesia di Bandung, yang atau di tempat lain ya, itu dapat ininya, dapat banget nuansanya dan sebagainya ya. Seperti yang saya contoh tadi di video itu ya, karena terbiasa ya, mungkin Anda bilang kok enak notnya enak dan sebagainya ya, karena saya terbiasa improv. Nah, sebab itu saya akan memberi beberapa tips buat teman-teman ya. Tipsnya adalah seperti ini. Yang pertama, teman-teman sudah mulai boleh mencoba lagu-lagu yang sederhana ya. Kontennya adalah sekarang konteksnya adalah bukan konten mah, konteksnya adalah melodi dulu ya. Jadi sebelum kita belajar chord lebih dalam, kita belajar melodi yang sederhana atau riff yang sederhana. Apa itu riff? Misalkan riff itu gini, sebuah pola dasar lagu, tapi dia menggunakan pola yang tetap. Dan pola tersebut menggunakan single note ya, seperti melodi. Ada sebuah lagu seperti ini. Mungkin teman-teman tahu lagunya seperti ini. Oke. Kalau saya dulu waktu saya belajar pertama itu belajar Sucal Omai. Ya, karena saya lahir di zaman dulu ya, jadi lagunya seperti ini dan sebagainya. Banyak lagu lah, kalau terlalu banyak lagu yang bisa kita pelajari ya, akan sesuai dengan selera teman-teman. Gampang, terlalu juga banyak ya, belajar intro lagu ini, belajar melodi lagu ini, tapi pastikan bahwa dikondisikan bahwa melodi tersebut tidak sulit banget ya, sederhana. Oke, itu tip dari saya. Jadi teman-teman harus mulai belajar ya, lagunya sudah banyak lagu banget sekarang, makanya saya tidak merekomen lagu apa, teman-teman bisa cari sendiri, tentunya yang sesuai dengan kesenangan teman-teman, lagu yang sesuai dengan apa yang teman-teman suka, dan pastikan bahwa melodi itu tidak sulit ya. Jadi teman-teman bisa belajar ya, seperti itu. Oke, jadi ini untuk bagian yang kedua, belajar gitar dari nol. Selanjutnya kita akan belajar rhythm, chord, power chord dan sebagainya ya. Tunggu saja video berikutnya. Doakan saya punya waktu yang banyak, doakan saya tetap sehat dan segar ya, doakan kondisinya baik, dan saya akan terus melanjutkan belajar gitar dari nol ini untuk bagian berikut ya. Oke, teman-teman setia dulu saja dengan bagian kedua ini ya, terus pelajari. Buat teman-teman yang belum mempelajari bagian pertama, belajar bagian pertama dulu, part pertama dulu, lalu masuk part kedua ya. Oke, terima kasih teman-teman buat hari ini. Oh ya, setelah video ini jangan lupa di akhir ada backing track, teman-teman bisa latihan menggunakan backing track tersebut ya. Oke, terima kasih buat perhatian teman-teman, buat komen dan buat saran, bahkan doa yang saya dapat banyak sekali ya. Jujur saya sedang sibuk mengajar di Bandung ini dan waktunya memang sangat padat ya. Tapi ya syukur hari ini saya memanfaatkan waktu yang ada untuk membuat video ini. Terima kasih teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya ya, dan semoga bermanfaat, video ini berfaedah, dan tetap semangat belajar. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sang gitaris.